Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Sumber Daya Manusia kelas MKS 6A. Di sini kami akan membahas tentang pemberian kompensasi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu yang pertama adalah Lailatul Hamidah NIM 12406193009. Lalu yang kedua adalah Citra Listia Firdania NIM 12406193044. Lalu yang ketiga adalah saya sendiri, Ailen Cisan Fitriangga NIM 12406193045. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang pengertian kompensasi. Kompensasi adalah kegiatan pemberian balas jasa kepada pegawai. Kegiatan di sini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi pegawai dan menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh tiap-tiap pegawai. Kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan. Perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan dan keadilan. Selanjutnya adalah fungsi pemberian kompensasi. Yang pertama adalah pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang cukup baik kepada pegawai yang berprestasi baik akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik dan ke arah pekerjaan yang lebih produktif. Yang kedua adalah penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Pemberian kompensasi yang tinggi kepada seorang pegawai mengandung implikasi bahwa perusahaan akan menggunakan tenaga pegawai tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin. Lalu yang ketiga adalah mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai akibat alokasi dan penggunaan sumber daya manusia dalam perusahaan yang bersangkutan secara efisien dan efektif, sistem pemberian kompensasi tersebut langsung dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Saya Lailatul Hamidah NIM 12406193009. Saya di sini sebagai pemateri yang kedua akan menyampaikan materi tentang tujuan pemberian kompensasi dan komponen dalam kompensasi. Ada beberapa tujuan dalam pemberian kompensasi, yaitu yang pertama, untuk mendukung sumber daya manusia mampu berkinerja dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, untuk memperoleh sumber daya manusia yang cakap dalam pekerjaannya. Yang ketiga, untuk bisa mempertahankan sumber daya manusia kita. Yang keempat, untuk memberikan kesesuaian antara jabatan dengan kompetensi. Yang kelima, untuk mendorong sumber daya manusia berprestasi. Yang keenam, sebagai penghargaan pada sumber daya manusia kita. Materi tentang komponen dalam kompensasi. Komponen dalam kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu komponen kompensasi finansial dan komponen kompensasi non-finansial. Komponen finansial dibagi menjadi dua kategori, yaitu kompensasi finansial secara langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial secara langsung yaitu berupa bayaran pokok, gaji dan upah, bayaran prestasi, dan bayaran tertanggung, atau program tabungan dan anuitas pembelian saham. Sedangkan komponen finansial berupa program proteksi atau angsuran kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan. Komponen yang kedua yaitu komponen kompensasi non-finansial dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama pekerjaan atau tugas-tugas yang menarik tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Yang kedua, lingkungan kerja atau kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Citra Listia Firdania NIM 044 sebagai pemateri ketiga
menjelaskan mengenai kriteria kompensasi. Dalam kebijakan kompensasi terdapat 7 kriteria yang menjadi dasar pemberian kompensasi sebagaimana seharusnya. Yang pertama yaitu memadai. Dalam tingkat minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan, pemberian kompensasi harus memadai dan sesuai dengan tuntutan serikat kerja atau buruh. Yang kedua yaitu adil. Pemberian kompensasi harus secara adil dan tidak pilih kasih. Adil di sini berarti setiap karyawan yang sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian maupun kontrak yang telah disepakati, maka perusahaan harus melakukan pemberian kompensasi tersebut tanpa memandang keberatan apapun. Kemudian yang ketiga yaitu seimbang. Pemberian kompensasi sudah seharusnya sebuah paket imbalan yang menyeluruh dan seimbang. Hal ini dikarenakan apabila pemberian kompensasi tidak seimbang, maka akan terjadi kecemburuan sosial dalam perusahaan. Yang berikutnya yaitu efektif. Pemberian kompensasi sudah seharusnya dalam takarannya dan tidak berlebihan. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan dalam membayar kompensasi. Kemudian aman. Pemberian kompensasi sewajarnya makin mensejahterakan karyawan dan juga mampu membantu karyawan memiliki rasa aman dan nyaman dalam memenuhi setiap kebutuhan pokoknya. Kemudian tersedia. Pemberian kompensasi yang baik sudah sewajarnya harus terus berkesinambungan dan tidak sebentar ada sebentar hilang. Pemberian kompensasi harus bersifat berkelanjutan agar karyawan makin termotivasi dan pemberian kompensasi memiliki dampak yang terasa. Kemudian relevan. Pemberian kompensasi kepada karyawan seharusnya juga relevan dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Untuk materi selanjutnya yaitu asas kompensasi. Yang pertama asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus memenuhi keadilan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, prestasi kerja, beban kerja, risiko pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan, jabatan, dan memenuhi persyaratan lainnya. Jadi, asas adil dalam hal ini bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama rata, jumlah bilangannya atau disetarakan antara satu dengan yang lain. Asas adil yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian penghargaan atau hukuman bagi setiap karyawan. Yang kedua yaitu asas layak dan wajar. Besaran kompensasi yang diterima karyawan harusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat normatif yang ideal. Ukuran dari kata layak dan wajar ini sangatlah bersifat relatif. Penetapan besaran kompensasi dapat didasarkan pada batas upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah berlaku dan kondisi eksternal konsistensi yang ada di pasar tenaga kerja. Manajer personalia diharuskan untuk selalu membantu dan menyesuaikan kompensasi dengan kondisi eksternal konsistensi yang berlaku. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu metode kompensasi. Metode kompensasi atau balas jasa dikenal metode tunggal dan metode jamak. Metode tunggal yaitu suatu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan yang dimiliki karyawan. Jadi tingkat golongan dan gaji pokok seorang hanya ditetapkan atas ijazah terakhir yang dijadikan standar. Kemudian metode jamak. Metode jamak yaitu suatu metode yang dalam gaji pokok didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan formal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Jadi standar gaji pokok yang pasti tidak ada. Ini terdapat pada perusahaan-perusahaan swasta. Randall dan Susan mengemukakan bahwa ada berbagai metode yang digunakan untuk mengevaluasi jabatan tradisional. Di antaranya yaitu yang pertama metode ranking. Salah satu pendekatan ranking mengandalkan nilai pasar masing-masing jabatan. Kemungkinan lain jabatan dapat ditentukan rankingnya berdasarkan variabel semacam tingkat kesulitan, kepentingan bagi keberhasilan organisasi, dan keterampilan yang dibutuhkan.
dilakukan. Kemudian metode klasifikasi jabatan. Mirip dengan metode ranking, kecuali bahwa kelas atau tingkat disusun terlebih dahulu dan diuraikan pekerjaan. Selanjutnya dikelompokkan menurut kelas atau tingkatan tersebut. Kelebihan khusus dari metode ini adalah metode tersebut dapat diterapkan pada jumlah besar dan beraneka ragam jabatan. Kemudian metode perbandingan. Faktor pendekatan ini menggunakan faktor-faktor yang biasa dikompensasi atau atribut jabatan untuk mengevaluasi nilai relatif jabatan yang ada dalam organisasi. Kemudian metode rating angka. Metode ini terdiri dari pemberian nilai angka untuk faktor-faktor yang bisa dikompensasi dan ditentukan sebelumnya. Kemudian dijumlahkan sampai muncul nilai keseluruhan suatu jabatan. Faktor-faktor yang bisa dikompensasi mungkin diadaptasi dari rencana evaluasi angka yang sudah ada, atau mungkin dirancang untuk merefleksikan nilai-nilai unik suatu organisasi. Kemudian metode Highgate Chart Profile. Secara operasional, sistem High mengandalkan 3 faktor utama yang bisa dikompensasi: pemecahan masalah, kecakapan teknik, dan pertanggungjawaban. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.